azab yang saudara maksud tadi itu seperti apa sih? Ya kalau dihubungkan dengan podcast tadi, bahwasanya yang menonton ini cek rekening kamu, cek keberkahan rumah tangga kamu akan hancur sehancur-hancurnya, karena yang kamu ingkari bukan Mas Bambangnya, tapi Al-Qur'annya. Nah, azab yang saudara maksud itu seperti apa coba? Dari sidang Bambang Trimulyono dan Gus Nur, jaksa jelaskan terkait ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak. Contohkan. Jadi cek rekening kamu itu artinya dicabut keberkahan rizkinya, walaupun gajinya 1 miliar satu hari, tapi tidak berkah, ya kan? Ada saja penyakitan atau apa, habis uangnya untuk sesuatu yang tidak manfaat. Cek rekeningmu, cek kesehatanmu, tensi darahmu. Yang menjamin itu semua kena azab, mungkin anak istrinya ada yang sakit, itu kan ada kesehatannya juga. Itu bagaimana menurut apa juga itu termasuk azab semua? Kalau konteksnya di dalam mubahalah itu iya yang mulia. Jadi misalkan di ruangan ini ada yang tidak percaya terhadap mubahalah yang dilakukan Bambang Tri, menentang bahkan menggila-gilakan Bambang Tri, kemudian sakit misalkan meninggal atau bagaimana, dalam konteks itu saya imani ini saya juga kena azab. Kalau ada yang percaya dan dia sakit, itu berarti tidak ada hubungannya sama mubahalah, berarti itu ujian dari Allah. Jadi gini yang mulia, saya ringkas, kalau ada orang baik tidak pernah melanggar hukum negara, hukum agama, dan dia sakit, maka itu ujian. Tapi kalau ada orang yang sama-sama dijalani, maksiat iya, ibadah iya, kemudian dia kena penyakit atau kena musibah, maka itu teguran. Tapi kalau ada orang yang maksiat saja, kemudian dia kena mara bahaya, maka dia azab. Begitu majelis. Kita ingin tanya-tanya lebih tajam soal itu, karena yang kita tahu sampai dengan detik ini belum dihadirkan ijazah aslinya. Nah, untuk itu yang pertama mungkin saya ingin menanyakan secara hukum prosedur ketika digugat soal ijazah, apa yang mesti dilakukan oleh tergugat, Prof? Itu apa namanya, sangat simpel ya sebenarnya. Simpelnya apa? Pembuktian itu lewat dua. Satu, pembuktian kalau menghindari mediasi penal, tidak lewat pengadilan. Itu misalkan saya ditanya, Pak Taufik ijazahnya asli atau palsu? Saya tinggal menunjukkan aja, ini ijazah saya, ya kan? Ijazah saya tentu yang asli itu misalkan perguruan tinggi dilegalisir, selesai, ya. Tetapi ada orang yang tidak percaya kepada saya, ya, dan kebetulan saya tidak bisa menunjukkan asli, berarti saya harus menunjukkan kopi atau kopi yang dilegalisir. Kalau kopi yang dilegalisir, berarti saya harus tunjukkan lewat proses identifikasi, namanya proses ilmiah, scientific justice crime. Bentuknya apa? Ijazah yang dilakukan orang ya tidak setiap orang bisa mempercayai, dibuktikan lewat laboratorium forensik. Jadi jelas banget kalau tanpa laboratorium forensik tidak bisa. Ya, itulah hukum, dan itu ada di pasal 184 itu kan ada yang disebut apa namanya, alat bukti itu adalah bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, ya, kemudian petunjuk dan keterangan terdakwa. Nah, petunjuk inilah prosesnya lewat scientific justice crime. Beda soal ketika ijazah seseorang itu diakui dan tidak dipersoalkan, karena ini tidak diakui dan dipersoalkan. Lalu siapa yang berkewajiban membuktikan? Kalau ini perdata, yang membuktikan asli dan tidak asli itu adalah penggugat, ya. Tetapi kalau ini perkara pidana itu kita mengenal jaksa penuntut umum dan jaksa penguasa negara. Karena jaksa penuntut umum dan penguasa negara, ya berarti di sini adalah jaksa. Ya. Jadi kalau sudah menjalani proses pidana jaksa. Oleh karena itu jaksa itu sebutannya general attorney atau pengacara negara. Dan kenapa? Karena itu ada dakwaan. Dakwaan itu satu terbukti. Ya. Kemudian dakwaan itu tidak terbukti. Kemudian dakwaan itu mengatakan ini bukan perbuatan pidana. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau itu bukan perbuatan pidana, berarti ini fisprah. Orang itu bebas murni. Kalau dakwaannya ini ada perbuatan pidana, tetapi cacat formil
berarti ini onslah. Nah, kalau di dalam bahasa pidana kasusnya Gus Nur dan Bambang Tri ini onslah, karena persoalan asli yang dibuktikan negara, dituntut oleh para pihak dan dibuktikan negara lewat jaksa tidak pernah ada. Memang ini persoalan ya yang saya kira susah-susah mudah. Kalau ijazah aslinya itu memang ada, ya tidak usah berputar-putar sesungguhnya. Ya sederhana sebenarnya ya dari sisi hukum. Sekali lagi saya hanya ingin melihatnya dari sisi hukum ya. Tidak perlu memenjarakan seorang Bambang Tri atau Gus Nur, tidak perlu mendakwanya, cukup menunjukkan ijazah asli dan the case will be closed. Artinya ya cukup dimaafkan karena Anda sudah menyebarkan berita yang tidak benar. Ini klarifikasinya kan begitu. Seandainya memang ada ijazahnya, kalau tidak ada ya itu soal lain lagi. Tapi sekali lagi ya, kan pertanyaannya itu ada dan tidak ada ijazahnya, itu satu. Kalau ada asli dan tidak asli baru begitu. Jadi sangat simpel itu pembuktiannya. Ya, yang menarik begini Prof. Tadi Prof sampaikan bahwa yang membuktikan adalah pihak jaksa. Nah, sejauh ini jaksa sudah menghadirkan diantaranya ada kepala sekolah, Ya. SMP bahkan SMA. Kemudian ada buku Hindu. Ya. Kemarin diumumkan. Nah, apakah dengan bukti-bukti demikian sudah tetap sebagai alat bukti untuk memutuskan bahwa ijazah sarjana yang disebut Bambang Tri palsu itu bisa terbukti asli dengan bukti-bukti yang sudah ditujukan oleh jaksa kita? Ya, yang namanya asli itu bukan fotokopi, bukan legalisir. Karena tidak ada, jadi dari pertama yang ditujukan ijazah SMP, SMA sampai sama dan S1 ya, itu tidak pernah ada aslinya. Bahkan di sekolah kepala sekolah yang dihadirkan pun hanya menunjukkan fotokopi. Nah, padahal sangat mudah ya, kalau itu asli, itu ada pangkalan data di perguruan tinggi masing-masing yang akan menilai ijazah ini benar atau tidak, kan begitu gitu. Jadi kalau tanpa lewat mekanisme itu ya orang tetap berasumsi itu palsu. Disebut palsu harus ada pembandingnya asli, dan asli itu bukan fotokopi. Makanya ada KTP, ada fotokopi KTP, ada ijazah, ada fotokopi ijazah. Jadi fotokopi secanggih apapun itu namanya tetap bukan asli. Jadi memang satu-satunya pembuktian yang memang harus dilakukan oleh Presiden ya aslinya itu ya Prof. Asli. Kalau aslinya akusator bakar dilakukan dengan pembuktian ilmiah, scientific justice crime. Nah, bahasanya adalah laboratorium forensik. Jadi ini uang asli atau palsu bukan orang awam yang mengatakan, tapi lembaga yang punya otoritas. Lembaga yang punya otoritas itu bisa Dikbud, bisa juga adalah kalau itu menjadi pidana berarti pembuktiannya adalah laboratorium forensik dalam ini Mabes Polri. Oke. Yang menarik Prof, ini kan bukan hanya sekedar dan tidaknya kan, karena ini berkaitan dengan Presiden Republik Indonesia itu presiden gitu. Ya. Nah, seandainya tidak bisa membuktikan asli, apa dampaknya untuk negara khususnya kita? Jelas itu simpel, semua yang ditandatangani tanggung jawab pribadi, bukan tanggung jawab negara. Artinya ketika dia utang, dia mengadakan perjanjian berarti perjanjian pribadi, karena dia tidak secara sah mewakili pemerintah Indonesia. Jadi disebut pemerintah Indonesia itu dia harus punya otoritas ya. Nah, otoritas itu dibangun misalkan lewat pemilihan yang benar ya, pengangkatan presiden yang benar, persyaratan memilih presiden, persyaratan pendaftar presiden itu juga yang benar.